dengan ngobrol-ngobrol santai. Oke sahabat One Pride, sekarang kita lagi mau ngobrol-ngobrol kelanjutan dengan ngobrol-ngobrol santai sama JK, dan di sini udah ada Rosino. Aku ingat kok namanya. CEO dari One Pride, dan juga Pak Ardi, Bapak. Saya ketum kopi aja kayak lebih oke ya. Jabatannya apa? Jabatannya ketum kopi ya. Ini nggak mau kita kenalin. Dan udah pasti the one and only JK. JK lagi. Kita mau nanya-nanya. Aku pertama pengen nanya. Pada saat kemarin ngelihat si fight-nya itu, penampilan berubah. Apa karena udah lama ada di Amerika, potong rambut gitu, penampilan gayanya udah berubah, ada tato pula. Weh, apa iya. itu cerita tato? Weh, tato. Mantap itu keren. Apa cerita tato itu? Pertama cuma tato yang itunya apa sih namanya itu? Gotong. Gotongnya aja dulu kan? Iya. Gotong. Begitu pas gue bilang, ya masa gede-gede gini cuma tato gotong kecil. Begitu pas balik lagi ngeliat udah ada balik ya. Jadi yang pertama, tato pertama yang dibikin yang mana? Temporary tapi itu yang. Gua malu lah gua. Asli dia sih main temporary. Pas gesek-gesek. Ya yang mana jadi pertama yang mana? Untung nggak jadi ronde 3 kan, sempat ronde 3 hilang tatonya. Temporary ya. Jadi yang pertama Gotongnya udah miring. Yang belakang. yang belakang? Iya. Oh yang belakang duluan. Iya, Pak. Yang belakang tuh langsung gede, Pak? Langsung gede, langsung jadi satu hari. Satu iya? hari? Itu sakit loh. Satu hari? Iya. Segitu gede satu Nardi hari? bilang dong, Nardi aja nggak kuat ya bikin satu gitu. Nardi bikin dikit-dikit kan? Dikit-dikit. 6 jam. Ah gila itu sakit banget. Cuma 6 jam? Iya, Cepet non-stop. juga ya? Iya, terus. Itu sakit. Satu orang yang Satu orang. Satu. Cuman jarumnya adalah 12 kali dibuat. Iya. Sakit banget. Ya kayak sisir. Nah itu pertama belakang. Artinya apa? Ada artinya apa enggak? Ada sih kayak salib gitu. Aku buat sendiri aja sih. Berarti waktu kosong lu di situ banyak ya? Iya, jadi kepikiran kita pergi kemanapun jauh pun tetap ingat Tuhan gitu aja. Iya. Karena dia salib sama sayap gitu. Oh iya, oke. Baru yang depan artinya itu contohnya udah tinggi pun tetap budaya gitu. Oke. Keren. Artinya keren. Itu yang dua depan langsung tuh satu-satu gitu. Iya, langsung satu-satu. Di hari yang sama? Iya, ini endorse sih. Oh yang itu? Endorse di sana? Enggak di sini. Di Jakarta gitu. ini. Udah buatin ini. Aku mau gambar tato lah. Mau, ya udah buat gambar gini aja, udah buatin. Bentar lagi gambar hati lo. Janganlah. Udah cukup dalam aja. Itu dalamnya. Keren. Terus udah gitu udah ceritain tentang penampilan. Jadi di Amerika tapi gimana? Bahasa Inggris sudah Wah, lancar kali. lancar kali lah ya. Lancar kali bilang iya saja. Tapi udah sekarang jadi sahabatan banget sama si translator itu. Translator itu emang kenal dari Jakarta apa yang kenal di sana? Kuliah di sana. Jadi kenalnya pas lagi si masa-masa 6 bulan ini? Kenalnya pas pertama di Amerika sih. Oh Pertama itu di- translator udah lama? Dia kuliah di sana, Pak. Enggak, udah lama kenal jadinya? Udah lama. Udah selama aku di sana lah. Oh. Mulai dari pertama. Hebatnya si translator itu kayaknya juga dia kayaknya menikmati ya. Dia ikut latihan bareng Dia ikut juga. Emang latihan. ya? Iya dia latihan. Dan dia Masuk UFC udah juga? tanding enggak. Udah tanding BJJ juga Masuk sekarang. juga ini nemenin. Baru JJ juga? Iya, baru dia bilang cuman 2 pertama atlet Indonesia masuk ring UFC katanya. JK Saragih dan aku katanya. Iya, benar juga. Bisa. Benar. Soalnya dia atlet juga, udah Iya. latihan kan? Atlet translator. Iya, atlet. Atlet translator. Iya. Terus mereka setelah main di UFC gimana bedanya tuh? Rasanya tekanan itu seperti apa? Nggak ada sih tekanan lebih enak lagi main di sini. Karena ini bang. Jadi udahlah kita kalau kalah ya dikalahkan sama orang yang jago gitu kan. Iya. Daripada kalah yang sama di bawah kita kan malu kan. Iya. Jadi kalau kalah di UFC ya nggak apa-apa biasa ya. gitu kan. Iya benar juga. Terus gitu kalau misalkan ngomongin kamu kan dari Sumatera, budaya Indonesia yang pasti beda banget sama di sana. Gitu ada culture shock nggak? Culture shock udah nggak tahu nggak? Enggak tahu sih. Pokoknya shock kultur. Shock kultur. Perbedaan Enggak, kultur. perbedaan kultur, perbedaan budaya kan. Kalau misalkan di sini kan mungkin orang-orang di sana kan orang-orangnya lebih apa ya, lebih bebas gitu ya. Apa enggak bisa menyesuaikan gampang Iya, aja? menurut aku sih kalau di sana lebih nyaman di sana sih menurut aku daripada Karena sini. apa? Karena kebebasan itu kali. Nggak bebas sih. Oh, nggak bebas ya? Menurut aku nggak bebas sih Pak. Lebih orang yang lebih ramah-ramah di sana, lebih ini kan. Masa sih?
Iya. Bukannya di sana tuh orang-orang yang lebih ya gue lolo gitu. Mungkin kan karena aku di latihan itu kan, orang itu ramah-ramah. Jadi satu Jadi kayak satu udah keluarga kayak gitu ya. Keluarga kan. Tapi dia emang berotot, jadi orang pasti ramah aja udah Sama tahu. aja. Apalagi sekarang. Yang tapi ada perbedaan satu lagi loh dari JK. Aku lagi perhatiin dari tadi. Boleh dong perhatiin champ kayak gini. Ada yang berbeda loh. Dulu ya selama di One Pride ya belum latihan lagi kan belum latihan lagi ke San Diego ya, belum latihan grappling, dia tuh nggak ada cauliflower ear. Cauliflower ear. Kuping ya? Iya. Kayak Om Sino. Maksudnya Prof gimana sih? Sino. Oh iya. Wah, Ya, jadi untuk nih. Prof Sino itu jadi kalau misalkan BJJ itu cauliflower ear. Ya. Kenapa itu Yang bisa ini terbentuk ini sih? Ya sini yang ini udah jadi. Tuh. Ini kebanggaan atau apa sih? Iya kalau misalkan untuk itu ya lumayan. kejelekan. Ya, tapi ngeri juga jadi kalau Oh, jadi orang ngeliatnya kalau ngeri. kalau misalkan Jalan jalan karena di Amerika kan pernah aku makan Pak, makan di restoran. Aku bilang aku atlet MMA, nggak percaya dia, karena kupingku masih bagus. betul. Oh, jadi kalau misalkan kupingnya ini juga. Iya. Sorry nih gue jadi perhatiin lagi. Iya. Jadi emang itu kalau kelas itu atas artinya gitu. latihannya keras. Karena kalau latihan keras pasti ada efek di Bentar kuping. ya, itu terjadi begitu gara-gara apa? Gesekan, Gesekan jadinya di- kan apa namanya grappling Grappling. di bawah. Gini-gini gitu. Jadi Gini gesek-gesek. nempel kan, Iya. nahan lawan di bawah, kita harus bantu dengan kepala juga kan. Oh, Kalau nggak pas gitu. di bantingan. Oke. Itu ya beda. Terus Jam, ini coba buat lo itu arti kemenangan pertama ini apa? Aku pun bingung dari kemarin aku lagi cari apa sih artinya. Iya. Iya, siapin buat besok banyak yang nanya-nanya. Saya udah banyak-nanya kan. Iya, Udah banyak nanya. Artinya Aku apa? bingung apa gitu ya. Artinya ya menang lah bos. Apalagi gitu. Artinya yang penting Iya, pulang aja cepat yang dari penting. Amerika gitu aja. Membayar segala latihan gitu kali ya, terbayarkan Iya. kali ya. Tapi Jadinya- kalau menurut saya gini, mungkin Saya tapi nggak pernah menang, jadi nggak bisa jawab JK juga. nggak menyadari betapa besar arti kemenangan dia. Iya. Ya karena jujur kita kemarin kecewa banget ya, Indonesia kalah semua di Road to UFC. Iya. Dan belum pernah ada fighter Indonesia yang Masuk UFC, masuk ya. UFC. Iya. Jadi kita semua sebenarnya ragu. Bisa gak sih JK menang? Bisa gak sih Indonesia itu menang? Bisa gak sih kita kompetisi sama Orang UFC? luar. Iya. Nah JK membuktikan itu bahwa kita bisa kok. Kita bisa. Kita bisa. Betul. Kita bisa. Nah ini yang Jadi yang lumayan menjawab keraguan orang-orang, termasuk kita semua, keraguan apakah mungkin masih kita bisa compete Iya betul. gitu. berarti kira-kira kalau Di misalkan ajang tertingginya Ajang MMA loh tertinggi. nih. Iya makanya kalau misalkan bisa di-share, kan kita juga mau banyak fighter-fighter Indonesia yang bisa juga fight di oktagonnya UFC. Bisa lah kasih tahu apa Iya. aja yang harus dipunya gitu. Pertama juga mentalitas tadi yang diceritain pasti, ya. Doa. Doa semua orang pasti doain kalau pada saat Ya, lagi mau. kemarin kan setiap diwawancarain kan saya nggak pernah mau buktikan gitu, nggak pernah. Tapi setiap diwawancara itu saya akan membuktikan bahwa fighter Indonesia itu Bisa. layak Layak. bertarung di UFC. Saya bilang gitu terus. Fighter Indonesia itu layak berkompetisi di UFC. Iya. Ya mungkin kalau kayak program One Pride sekarang udah mulai lebih bagus kan, udah masuk ke daerah-daerah ini. Itu bisa, itu termasuk maksudnya program kan- itu juga sih. Itu ya? Untuk mencari bibit-bibit yang lebih bagus lagi kan. Iya. Tapi maksudnya banyak yang bertumbangan gitu. Jadi apa yang harus sangat dipunya gitu supaya 30 bisa tahun UFC udah berapa puluh 30. tahun? Baru kali ini. One Pride udah baru Baru berapa berapa tahun? tahun ya? 6 tahun. Udah masuk ke UFC. Iya, iya bagus tepuk tangan dulu, Mas Iya, alhamdulillah. Kan ya dia negara yang udah mengikuti UFC kan ada sekitar 78 negara. Dan yang menonton UFC udah 100 lebih. Iya. Baru ini kan orang Indonesia masuk ke Iya. Iya, makanya. Tapi JK ini menentukan standar loh. Dia orang Indonesia pertama masuk UFC dan dia menentukan standar. Dan standarnya menurut saya ketinggian. Untuk pertandingannya kayak gitu. Pertandingan begitu. Apa lagi? Standarnya apa ya? Debut, menang KO, ronde pertama lawan orang Brazil, dapat performance of the night. Dan Gila nggak? dan lawannya overweight. Iya. Lawannya overweight. Lawannya overweight. Artinya dia curang sebenarnya karena berat badannya lebih berat daripada JK. Jadi Iya. ini standarnya ketinggian. Saya rasa 10-20 tahun susah banget mecahinnya nih. Mecahin rekor ada orang Gokil. Indonesia debut menang KO di bawah 90 detik. Oh, itu nggak mungkin.
Nggak mungkin rasanya itu. Iya, Gila, ini seru banget. Tapi pertanyaan terakhir bisa ditanyakan, Prof. Sino, coba. JK, masih cinta gak sih sama One Pride? Aku makin cinta sih. Makin cinta. Jujur ya, semakin lama semakin saya udah berprestasi jauh gini, saya makin sadar bahwa saya nggak bisa sampai ke titik ini tanpa One Pride. Makanya semenjak itu kan saya udah ini sering promoin One Pride juga Iya, di iya. sosial Iya, saya, iya, karena Gitu. itu yang harus kita pelajari, kita kasih contoh juga sama fighter-fighter yang sebelumnya bahwa kita harus ingat usul kita di mana gitu. Jangan nanti percuma ini bang, contohnya kan ayam kubet ini kan, kalau pergi pun kita jauh, kalau lupa sama budaya kita kan Iya. sama aja kan, sama lah yang kayak kubet itu. Ya mungkin mudah-mudahan kedepannya makin bagus prestasiku, ya tetap One Pride makin kedepannya makin bagus juga. Betul. Udah mulai ke daerah-daerah. Yes. Oke. Dan buat saya sendiri enak banget nih kita ngasih motivasi ke fighter-fighter One Pride. Oh, harus. Kenapa? Saudaranya sendiri yang berkarir di One Pride, lihat sekarang di mana, di UFC, menang ronde pertama, dapat performance of the night. Ya. Jadi ini sangat motivasi banget. Semua fighter One Pride saya rasa ingin seperti JK. Gitu. Oke, ini satu lagi terakhir aku juga pengen nanya. Kalau misalkan JK Saragih ini maunya dikenal sebagai apa? Legasinya sebagai apa? Apakah sebagai ayah yang baik? Atau fighter ternama? Yang dipengenin dikenalnya JK Saragih dalam ini sebagai pribadi Kalau nih? pengen dikenalnya sebagai apa aja ya? Petarung aja lah. Petarung ya? Tapi kalau masyarakat kenal aku sebagai petarung tengil katanya. Petarung harus tengil, yang penting tengil tapi berprestasi. Iya. Iya, oke. Thank you JK juga udah Thank you. sempetin juga ke sini, dan juga mungkin teman-teman juga bisa dikutip kata-katanya JK juga, jangan pernah lupa asal usul kita dari mana, dan mudah-mudahan juga buat One Pride bisa melahirkan bibit-bibit lagi yang lebih baik lagi, dan juga mungkin pelatihannya kita bisa dengar dari JK gimana melatihnya di sana supaya kita mungkin bisa kopi juga di sini kali ya. Ya. Itu kali ya. Itu Gitu. mungkin Pak Ardi. Iya, mungkin yang terakhir pengen sekali lagi menyampaikan bahwa kita di sini masyarakat Indonesia, saya mewakilkan masyarakat Indonesia, ya terutama di komunitas kita semua ini, Iya. bahwa kita bangga banget sama Reja. Ya, selamat ya. Selamat sekali lagi. Selamat. Yes. Gitu. We are proud.